Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, Zaki ingin mengartikan bacaan-bacaan sholat kita agar kita paham sholat. Dan pada kesempatan kali ini, yang akan diartikan adalah bacaan iftitah dan juga surat Al-Fatihah. Oke, pada bagian pertama yaitu di uh, yaitu di surah ayat apa? Yaitu di bacaan iftitah. Di situ ada subhana atau subhanaka Allahumma wa bihamdika. Kita mulai dari yang subhanaka. Subhana itu artinya maha suci, ka-nya itu engkau. Jadi subhanaka, maha suci engkau. Allahumma yaitu diartikan menjadi ya Allah. Wa di sini artinya dan. Bi beda dengan hamdi ka. Jadi bi itu artinya dengan, hamdi memuji, kamu. Jadi kalau kita ulang dari awal, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah dan dengan memujimu. Wa tabarakasmuka. Wa-nya dengan dan tabaraka maha berkah, asmuk nama kamu. Jadi kalau misalkan kita ulang dari awal, wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu. Wa ta'ala, wa-nya itu dan, ta'ala yaitu maha tinggi, jadduka, jaddu artinya keagungan dan ka-nya itu mu. Jadi kalau kita ulangi lagi, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu. Wa dan, la tidak, ilaha Tuhan yang berhak disembah, ghairu selain ka engkau. Jadi kalau kita ulang dari awal, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Maha suci engkau ya Allah dan dengan memujimu, dan maha berkah namamu dan maha tinggi keagunganmu, dan tiada Tuhan selain engkau. Oke teman-teman, kita lanjut ke surat Al-Fatihah. Nah, di sini kita ada bismi. Bi-nya dipisah, artinya berpisah dengan isminya. Oke, kita akan mulai. Bismi, bi-nya itu, bismi itu artinya dengan nama. Allah, bismillah, Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Kita lanjut ke ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu yaitu segala puji, lillah bagi Allah, Rabbi Tuhan, dan alamin yaitu seluruh alam. Jadi kalau kita ulang dari awal, Alhamdulillahirabbil alamin, maka artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kita lanjut ke ayat ketiga, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, dan Ar-Rahim artinya maha penyayang. Dan ayat berikutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki itu artinya pemilik, dan Yaumi itu artinya hari, dan Middin itu Al-Middin itu artinya pembalasan. Jadi kalau misalkan kita ulang dari awal, Maliki dari ayat 4, Maliki Yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Iya, kita bisa lanjut ke ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu artinya iyyaka, hanya kepada engkaulah. Na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkaulah, nasta'in, kami memohon pertolongan.
Kita ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya tunjukilah kami. Is-sirata artinya jalan. Dan al-mustaqim yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata jalan. Alladzina orang-orang yang. An'amta telah engkau beri nikmat. Alaihim kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairi bukan. Al-maghdubi mereka yang dimurkai. Alaihim atas mereka. Waladdallin dan bukan mereka yang sesat. Demikianlah teman-teman arti dari bacaan sholat, bacaan iftitah dan juga surat Al-Fatihah. Semoga dengan begini teman-teman, semoga setelah menonton ini teman-teman menjadi paham arti bacaan sholat teman-teman semua. Dan manfaatnya juga banyak. Ketika teman-teman paham bacaan sholat, maka teman-teman bisa menambah kekhusyuan dan ketulusan teman-teman dalam sholat seperti itu. Baik, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan terjemahan bacaan sholat. Nah, kita mulai di halaman kedua, menerjemahkan bacaan ketika ruku sampai dengan sujud. Seperti itu. Oke, kita langsung mulai saja. Diawali dengan subhana. Subhana di sini artinya maha suci. Nah, lalu dilanjut dengan Rabbi, yaitu Tuhanku, dan Al-Azim, yang artinya yang maha agung. Terus wa bihamdihi, wa itu dan bihamdihi dengan memujinya. Kita lanjut ke doa ketika bangun dari ruku dan i'tidal. Sebelumnya, jadi arti dari bacaan ruku itu maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan memujinya. Nah, sekarang kita lanjut ke doa ketika bangun dari ruku dan i'tidal. Di sini ada kata sami'a. Sami'a yang artinya mendengar. Sami'a. Allahu yang artinya Allah. Liman bisa artinya bagi, untuk siapa atau orang yang. Nah, kita pakai bagi coba. Mendengar Allah bagi hamidah, telah memuji dia. Rabbana, Tuhan kami. Walaka, dan bagi alhamd, yaitu segala pujian. Jadi artinya sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mendengar Allah bagi telah memuji dia, terus baru Tuhan kami dan bagi segala pujian. Kita lanjut ke bawahnya, doa ketika sujud. Subhanaka rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, subhana di sini artinya maha suci. Rabbi, Tuhanku. A'la, yang maha tinggi. Jadi artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kita lanjut lagi, doa ketika duduk di antara dua sujud. Rabbil firli. Diulang 2 kali teman-teman. Yang artinya Tuhan ampunilah. Rabbil fir, Tuhan ampunilah, li bagi, warhamni dan kasihanilah aku, Rabbil firli. Nah, Rabbil firli berarti
Tuhan ampunilah aku. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bacaan ketika duduk tasyahud pertama. Nah, di sini ada bacaan tasyahud dimulai dari at-tahiyyatu lillah. Nah, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu segala penghormatan, lillah milik Allah, was-shalawatu dan segala sholawat, wat-tayyibatu dan segala kebaikan, assalamu yang maha pemberi keselamatan, alaika kepadamu, ayyuha wahai an-nabi, nabi. Jadi ayyuhan nabi yu, jadi ayyuhan nabi wahai nabi, yu wa rahmatu dan rahmat, wa rahmatullah Allah. Jadi alaika jadi bacanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya yang maha pemberi keselamatan kepadamu wahai nabi dan rahmat Allah. Assalamu alayna, dilanjut lagi, assalamu alayna yang maha pemberi keselamatan kepada kami, alayna kepada kami, wa ala ibadi, wa ala dan atas, ibadi hamba-hamba Allah, wa ala ibadillah dan atas hamba-hamba Allah, dan kepada hamba-hamba Allah, ibadillahis salihin, salihin yang artinya orang-orang yang soleh. Asyhadu aku bersaksi, Allah bahwa an itu bahwa la tidak ada, ilaha Tuhan, ilah kecuali Allah, wa asyhadu dan aku bersaksi, an bahwasannya Muhammad abduhu hambanya, wa rasuluhu dan rasulnya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menerjemahkan bacaan ruku sampai dengan bacaan tasyahud. Semoga teman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di part menerjemahkan kali ini, kita bakal menerjemahkan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, atau sholawat Ibrahimiyah. Langsung aja kita masuk ke Allahumma sholli. Allahumma sholli artinya, ya Allah limpahkanlah. Ala itu kepada, bisa atas. Muhammad yaitu kepada Nabi Muhammad. Wa ala dan kepada atau dan atas, ali sebagai keluarga Muhammad, Nabi Muhammad. Kama di sini berarti sebagaimana. Shallaita yang artinya engkau telah melimpahkan, ala kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa ala dan kepada ali yang tadi keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid. Innaka sesungguhnya engkau hamidun, hamid yang itu maha terpuji, dan majid. Majid itu yang artinya maha mulia. Kita lanjut. Allahumma barik. Allahumma barik di sini artinya, ya Allah berkahilah, ala Muhammad atas kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, kama barokta sebagaimana engkau telah memberkahi ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim dan kepada wa ala ali keluarga Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim. Innaka dan sesungguhnya, innaka sesungguhnya engkau,
yang maha hamid, terpuji, majid, dan maha mulia. Oke teman-teman, itu alhamdulillah kita telah menerjemahkan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan sholawat Ibrahimiyah. Sekarang kita lanjut ke bacaan perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Nah, bacaan ini yang insya Allah ini bacaan perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Teman-teman kalau bisa lihat di sini ada kata adab, berarti minta perlindungan dari adab kubur, karena di sini ada bil qabr. Terus ada lagi adab api neraka, wa ada binar. Terus ada fitnah, wa fitnah, dan fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al-masih dajjal. Yuk kita teman-teman translatekan satu persatu. Allahumma, kita mulai dari Allahumma yang artinya ya Allah. Ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung, berlindung, bika min dengan engkau dari azab qabr, al-qabr itu artinya kubur. Jadi kalau misalkan adabil qabr yaitu berlindung dengan engkau dari adab kubur. Wa adabin nar, dan ada binar azab api neraka, wa dan fitnah al-mahya, fitnatil mahya, fitnah kehidupan, wa mamati dan kematian, dan mamati kematian, di sini dan lagi syarri itu artinya dari al-masihid dajjal, yang artinya keburukan al-masih dajjal. Alhamdulillah teman-teman, kita telah menerjemahkan satu halaman full yang isinya ada sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan juga bacaan perlindungan kepada Allah dari 4 hal tersebut. Baik, insya Allah tutup sampai sini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton ini dan sudah mengetahui ini lebih bisa khusyuk lagi sholatnya. Oke, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan video sekejap menerjemahkan bacaan sholat sehari-hari kita. Kita mulai dari Astaghfirullah yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Allahumma, ya Allah, anta engkau, as-salama, maha pemberi keselamatan. Jadi bacanya Allahumma antas salam, ya Allah engkau maha pemberi keselamatan. Wa minka yang artinya dan dari engkau, as-salamu, keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkau keselamatan. Tabarak ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta, wahai suci engkau, ya wahai maha suci engkau, wahai pemilik, dzal jalali pemilik keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Lanjut. La, tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, wahdahu semata, la tidak, syarika ada sekutu, lahu baginya. Jadi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, miliknya kerajaan. Walahul hamd, dan miliknya pujian. Wa huwa ala, dan dia atas kulli segala syai'in sesuatu, qadir maha berkuasa. Jadi lahul mulku wa lahul hamd, miliknya kerajaan dan miliknya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Kita lanjut ke lain terakhir teman-teman. Allahumma, ya Allah, la tidak ada, mani'a lima a'taita, mani'a yang menghalangi, lima terhadap apa, a'taita yang engkau berikan.
Ya Allah, tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang memberi terhadap apa yang Kau cegah. Wala yanfa'u dzal jalali wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wala, dan tidak ada yang fa'u bermanfaat, da pemilik, jadda keberuntungan, minka dan darimu keberuntungannya, al jaddu. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah bahas pada video keempat ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, agar setelahnya bisa lebih memahami bacaan sholat sehari-harinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? May Allah bless you all. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan sesi menerjemahkan bacaan sholat kita sekejap. Dan ini insya Allah menjadi halaman kelima kita. Kita langsung aja kita mulai. La, dari kata la itu artinya tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, wahdahu semata, la tidak ada syarika sekutu lah baginya. Wahdahu la syarikalah, semata tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk baginya. Mulk, al-mulk atau al-malik, kerajaan. Walahul hamd, dan baginya al-hamd, segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan dia, ala atas, kulli segala syai'in qadir, sesuatu maha berkuasa. Kita lanjut ke bait kedua. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wala na'budu, dan tidak kami menyembah, illa iya, kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu wa lahul fadl, baginya nikmat dan baginya keutamaan. Walahut thana'ul hasan, dan baginya dan pujian yang baik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, mukhlisin yang artinya orang-orang yang ikhlas, lahu untuknya, lahuddin agama. Walau karihal kafirun, walaupun membencinya orang-orang kafir. Alhamdulillah teman-teman, kita telah menerjemahkan bacaan sholat kita di halaman kelima ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Ketika teman-teman membaca doa ini, teman-teman lebih paham artinya dan bisa bisa lebih memahami ini. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Zakil Azhari Gunawan. Pada kesempatan video kali ini kita akan menerjemahkan dan memahami bacaan sholat kita. Alhamdulillah kita sudah memasuki hal ke-6. Langsung aja dimulai dari Allahu la ilaha, Allah tidak ada Tuhan, la tidak ada, ilaha Tuhan, illa huwal hayyul qayyum, illa kecuali, huwa dia, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha terus menerus. La ta'khudhuhu, tidak menimpa dia, sinatu wala naum, sinatu rasa ngantuk, wala naum dan tidak pula naum tidur. Lahu baginya, ma fi apa yang di, ma fis samawati wa ma fil ardh, fis samawa langit dan apa yang fi di, fil ard bumi. Man dzalladzi, tidak ada orang yang yashfa'u indahu illa bi'idznih, dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma, dia mengetahui apa yang baina di antara aidihim depan mereka, wama dan apa yang khalfahum belakang mereka. Wala yuhituna dan tidak meliputi
segala sesuatu bisyai'in min ilmihi, ilmunya dari ilmunya, illa kecuali bima sya'a dengan apa yang ia kehendaki. Sebentar teman-teman, kita scroll dulu. Wasi'a kursi, wasi'a yang artinya luas, kursiyu kursinya, as-samawati wal ard, langit dan bumi, wal ard dan bumi, wala ya'uduhu dan tidak merasa berat, hifdhuhuma menjaga keduanya, wa huwal aliyyul azim dan dia maha tinggi maha agung. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Ikhlas, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita telah menyelesaikan halaman ke-6 ini. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa memahami dan makin khusyuk dalam bacaan-bacaan sholatnya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? May Allah bless you all. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemahaman dan mengartikan bacaan sholat kita, teman-teman. Insya Allah ini kita sudah di penghujung video, maka dari itu kita akan memaksimalkan sekali di penghujung kali ini, teman-teman ya. Kita mulai dari Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dan di halaman ke-7 ini kita mengartikan surat Al-Falaq. Oke. Kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq, dengan Rabb waktu subuh. Al-Falaq itu waktu subuh, teman-teman. Min syarri, dari syarri keburukan, ma khalaq, apa yang diciptakan. Wa min, dan dari syarri keburukan, ghasiqin idza. Ghasiqin itu malam, idza apabila waqab, telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatha, wa min, dan dari syarri keburukan, an-naffathati, hembusan penyihir perempuan, fil uqad, di buhul. Wa min syarri, dan dari keburukan, hasidin, orang yang iri, idza hasad, apabila dia iri. Alhamdulillah teman-teman, kita telah menyelesaikan 7 halaman yang telah kita artikan dari awal tadi. Semoga ini sangat bermanfaat buat teman-teman ketika membaca surat Al-Falaq. Jadi teman-teman tahu artinya dan bisa memahami bacaan sholat dan bisa khusyuk di sholat berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.